4. Raja masuk jebakan Rani dan Dimas. No. Ini adalah strategi Raja untuk mengusut tentang kehamilan Rani. Terlalu sayang terhadap Arsy, Raja begitu perhatian. Dan akhirnya Rani pun sang pelakor menerima kenyataan. Dia kagum terhadap Arsy dan dia pamit minggat meninggalkan Raja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, panjang umur, ya, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang nonton video ini, amin ya guys. Semoga doa saya dijabah. Setelah semprot dan rujak Rani habis-habisan, Raja pun akhirnya luluh ya. Dia menerima untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan Rani, teman-teman. Kenapa bisa demikian? Sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, punya hati dan perasaan, Raja pun rasanya tidak tega melihat Rani yang begitu rapuh sekali. Dia akan siap bertanggung jawab dengan semua permasalahan yang diperbuatnya. Tetapi tidak semudah itu. Dia meminta kepada Rani agar dia menjaga dan merahasiakan tentang hal ini. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Baik itu dari ayahnya, apalagi itu Arsy. Karena dia sendiri sudah berjanji kepada Pak Irwandi selaku ayah dari Raja. Beliau tidak akan mengulangi kejadian masa lalunya yang sering sekali menyakiti Arsy. Bahkan yang lebih buruknya, kalau permasalahan ini sampai tahu ke Ibu Dahlia, maka permasalahan ini akan menjadi begitu rumit dan begitu besar sekali. Dan Rani pun mengiyakan dengan perjanjian tersebut. Rani akan siap merahasiakan semuanya. Dia rela tidak mengumbar tentang kejadian ini demi Raja dan demi anak yang dikandungnya. Tapi naas teman-teman. Di saat mereka sedang melakukan sebuah perjanjian yang telah mereka sepakati berdua, tiba-tiba ada satu orang yang sedang merekam kejadian itu, yaitu Dimas. Dasar psikopat, kurang ajar sekali ya. Ternyata kita baru sadar teman-teman, mereka berdua memang sudah mengatur strategi ini semua untuk menjebak Raja. Dan ini membuat Dimas semakin pede. Ini akan dijadikan senjata buat Dimas bahwa nanti bisa merebut Arsy dari tangan Raja. Ketika itu Dimas pun tersenyum dan akhirnya dia mengatakan, mampus lo Raja, akhirnya Arsy bisa jadi milik gua. Dengan ini gua akan rebut Arsy dari tangan lu. Wow, ini ngeri banget psikopat ya. Dan di momen ini teman-teman, bukan cuma Dimas yang merasa senang, tapi justru yang paling utama adalah Rani. Mereka berdua pun akhirnya bertemu kembali dan mereka tertawa lepas, tersenyum begitu lepas. Karena akhirnya apa yang mereka inginkan, Raja masuk dalam jebakan mereka, itu pun terjadi teman-teman. Kemudian Raja dan Rani pun berjalan seperti biasanya layaknya orang pacaran pada saat era-era dulu, pada saat mereka mungkin masih punya hubungan baik. Pada saat dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat, Raja dan Rani pun mengendarai kendaraan Raja teman-teman. Tiba-tiba mereka terhenti di salah satu lampu merah yang akan mereka lewati. Dan secara tidak sengaja, banyak mobil yang ikut berhenti untuk menunggu antrian dari lampu merah tersebut. Tiba-tiba ada Arsy yang sedang menaiki mobil di sebelah Raja. Namun naas teman-teman, kejadian itu sama sekali tidak disadari oleh mereka berdua. Raja tidak sadar bahwa di sebelahnya ada mobil yang terhenti. Ternyata di dalamnya ada Arsy yang sedang dalam perjalanan pulang setelah habis mencoba menghampiri kantor Raja yang ingin menghantarkan sebuah vitamin yang tertinggal dan bahkan terbawa oleh Arsy teman-teman. Itu pun juga sebaliknya, Arsy tidak menyadari bahwa di sebelahnya ada mobil suaminya yang sedang dikendarai sosok Raja dan juga si pelakor Rani yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Lalu kita masuk di partnya Dias teman-teman. Dias ini semakin kesel dengan Iqbal. Sebetulnya awalnya dia merasa senang dengan kejadian yang sudah terlewatkan. Suksesnya Dias mengerjai Iqbal. Yang dimana dia sendiri punya dendam. Suatu saat gua akan balas dendam kepada Mas Iqbal untuk mengerjai balik. Dan akhirnya Dias pun sukses teman-teman. Namun di sisi lain ketika
Dias mencoba menghubungi Iqbal, berkomunikasi seperti biasanya. Tiba-tiba Iqbal tidak pernah mau mengangkat teleponnya. Dia merasa seperti kayak ada yang hilang. Hingga suatu ketika, Dias mencoba untuk curhat kepada temannya. Pembahasan mereka adalah tentang dunia pacaran atau dunia pasangan. Apesnya, ketika mereka sedang asik membicarakan tentang pasangan, tiba-tiba teman kampus dari Dias pun datang. Sosok geng yang selalu saja menghujat dan mencari kesalahan Dias. Seolah-olah mereka tidak mau tersaingi oleh Dias, teman-teman. Dan akhirnya perdebatan pun dimulai. Geng musuh Dias pun mencoba meledeki Dias. Hari gini, pacaran sama perempuan. Jangan-jangan kamu sudah nggak laku lagi. Aku curiga bahwa kamu sekarang sudah tidak ada laki-laki yang mau lagi sama kamu. Lalu Dias pun emosi membalas. Sorry ye, bukan itu maksudnya. Itu sorry ye Prabowo ya guys ya. Sorry ye, gue masih punya cowok, gue masih punya pacar, dan gue masih berjalan. Secara singkat, Dias pun menjawab ledekan-ledekan dari teman gengnya. Padahal di hati kecilnya, dia sedang bertanya-tanya. Dia bingung dengan kelakuan Iqbal yang saat ini mencoba menghindari dirinya. Di sisi lain, Iqbal ini sedang menjadi target utama Renata. Renata berusaha keras dan mati-matian untuk mencoba mendekati kembali Iqbal, teman-teman. Karena merasa Renata ini mungkin masih punya perasaan. Dia ingin rasanya kembali lagi ke pelukan Iqbal. Namun sayangnya Iqbal, walaupun dia punya perasaan yang sama, tapi dia punya rasa sakit hati yang belum bisa dilupakan. Rasanya tuh benci banget ngeliat Renata. Tapi di sisi lain, Renata selalu ngejar-ngejar Iqbal. Apakah mereka akan kembali bersama? Yang jadi pertanyaan gua, lalu bagaimana dengan nasib Dias? Gua yakin banget nih teman-teman dengan cerita Dias, Iqbal, dan Renata, mereka akan menjadi sebuah keripuhan ya, hubungan cinta segitiga, teman-teman. Di suatu ketika, Rani, sang pelakor ini, kita tahu dia sudah merasa menang karena dia sudah mengambil hati dari Raja dan mampu menjebak Raja agar dia bertanggung jawab kepada dirinya. Dan seketika itu, Rani pun merasa senang dan bangga di saat itu. Tapi teman-teman, ternyata dia merasa hampa. Kenapa bisa demikian? Dia kan sedang hamil, dia sedang mengandung anak. Di dalam perutnya sudah ada jiwa dan hati lagi yang tumbuh. Tapi teman-teman, di saat momen itu terjadi, dia merasa bahwa dia ingin membutuhkan lebih banyak perhatian dari seorang laki-laki. Apalagi di saat kondisinya seperti itu, perhatian dari pasangan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Naasnya, perhatian itu jarang datang. Justru Raja malah lebih banyak perhatian terhadap istrinya, lebih sayang terhadap istrinya. Bahkan dengan kondisi apapun, Raja lebih banyak menghabiskan waktu dengan istrinya. Karena jenuh, Rani pun akhirnya stres. Dia semakin stres. Bukan ini yang saya mau. Saya inginkan adalah Raja bisa membagi waktu antara Arsy dan juga saya. Karena saya juga butuh perhatian. Begitu kesal, begitu stres. Dan akhirnya dia merasa bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi dengan kenyataan itu. Tiba-tiba Rani pun menemui Raja. Dia mengungkapkan perasaannya, tapi Raja menjawab dengan jelas bahwa saya tidak bisa menemani kamu setiap harinya. Karena saat ini saya mempunyai istri yang sah, yang harus saya pertanggungjawabi, harus saya lindungi, dan harus saya sayangi. Dan kita semua sudah sepakat bahwa hubungan ini hanya antara aku dan juga kamu. Mendengar jawaban itu, Rani pun semakin stres. Tiba-tiba dia melontarkan sebuah kalimat. Kalau begitu Raja, rasanya memang Arsy lah yang pantas untuk menemani hidup kamu. Saya adalah wanita apalah. Saya sudah tidak sanggup lagi dengan semua ini. Saya izin dan saya pamit untuk pergi sejauh mungkin meninggalkan kamu. Dan saya tidak akan pernah mengganggu lagi hubungan rumah tangga kalian. Mendengarkan kalimat itu, Raja pun sangat kaget. Kok tiba-tiba Rani ingin pamitan pergi jauh? Walaupun di hati kecilnya Raja sangat senang. Ya sudah, pergi lo sana. Bukan itu dialognya teman-teman. Tetapi Raja pun berpikir, ada apa lagi nih? Rani mengatakan seperti itu. Kemudian Rani pun pergi meninggalkan Raja dan dia sudah berjanji tidak akan mengganggu rumah tangganya lagi. Teman-teman, dari rangkuman cerita ini, gue ngerasa bahwa ini semua adalah strategi. Yang pertama, Raja menerima Rani dan siap bertanggung jawab atas kehamilannya. Apakah semudah itu? Menurut saya itu tidak segampang itu, teman-teman. Pasti Raja sedang mencari cara dan mencari bukti. Apakah betul anaknya yang dikandung adalah anak dari Raja, teman-teman? Lalu tiba-tiba
Rani pun datang mengucapkan kata berpisah, mengucapkan selamat tinggal. Dia akan pergi jauh dan tidak akan mengganggunya lagi. Lalu apakah semudah itu Rani meninggalkan raja? Menurut saya, ini adalah sebuah trik dan sebuah strategi agar raja lebih perhatian lagi terhadap Rani. Karena kita tahu, sekeras-kerasnya raja, ternyata raja itu punya hati yang lembut, yang mampu dipermainkan perasaannya. Nah, dengan semua ini, kita akan mencari jawaban di episode yang akan datang. Kita tunggu jawabannya nanti malam. Dan ini adalah sebuah alur cerita dari trailer yang sudah ditayangkan di RCTI dan juga di Instagram RCTI. Kita akan menunggu apakah jawaban yang sebenarnya. Apakah raja akan terus bertanggung jawab kepada Rani atau justru sebaliknya. Raja akan mencari bukti-bukti terbaru dan bukti-bukti yang akurat bahwa itu bukan anaknya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir dan nobar bareng. Semoga alur cerita ini bisa menghibur kalian semuanya. Gua undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.